Untuk materi pertama, kita masuk ke sistem akuntansi penjualan kredit. Penjualan secara kredit adalah kegiatan penjualan terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa yang dilakukan secara kredit atau non-tunai. Selanjutnya, sistem penjualan kredit ini terbagi atas dua. Yang pertama, sistem penjualan kredit dengan kartu kredit dan sistem penjualan kredit dengan surat tagihan. Yang pertama, kita lihat skema atau kegiatan dari sistem penjualan kredit dengan kartu kredit. Yang pertama, pelanggan pemegang kartu kredit melakukan pembelian barang atau jasa dengan menggunakan kartu kredit perusahaan, dan secara periodik perusahaan penerbit kartu kredit melakukan penagihan kepada pelanggan pemegang kartu kredit. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit dengan kartu kredit perusahaan yang pertama yaitu fungsi kredit. Dalam transaksi penjualan kredit dengan kartu kredit, fungsi ini bertanggung jawab atas pemberian kartu kredit kepada pelanggan yang terpilih. Yang kedua, fungsi penjualan. Dalam sistem penjualan dengan kartu kredit, fungsi penjualan bertanggung jawab melayani kebutuhan pelanggan atas barang. Selanjutnya, fungsi gudang. Dalam sistem penjualan ini, fungsi gudang menyediakan barang yang diperlukan oleh pelanggan sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Selanjutnya, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk menyerahkan barang yang kuantitas, mutu, dan spesifikasinya sesuai dengan yang tercantum dalam tembusan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi penjualan. Selanjutnya, fungsi akuntansi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mencatat transaksi bertambahnya piutang kepada pelanggan ke dalam kartu piutang berdasarkan faktur penjualan kartu kredit yang diterima dari fungsi pengiriman. Dan yang terakhir, fungsi penagihan. Fungsi ini bertanggung jawab untuk membuat surat tagihan secara periodik kepada pemegang kartu kredit. Nah, kita masuk ke materi informasi yang diperlukan oleh manajemen dari transaksi penjualan dengan kartu kredit. Yang pertama, jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. Yang kedua, jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. Yang ketiga, informasi jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. Yang keempat, informasi nama dan alamat pembeli. Yang kelima, informasi kuantitas produk yang dijual. Yang keenam, informasi nama wiraniaga yang melakukan penjualan. Dan yang terakhir yaitu informasi otorisasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, jurnal penjualan. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan, baik secara tunai maupun kredit. Yang kedua, kartu piutang. Catatan akuntansi ini merupakan buku pembantu yang berisi rincian mutasi piutang perusahaan kepada tiap-tiap debiturnya. Dan yang ketiga, kartu gudang. Catatan ini sebenarnya bukan termasuk dalam golongan catatan akuntansi. Catatan ini diselenggarakan oleh fungsi gudang dan hanya berisi data kuantitas barang yang disimpan di gudang beserta mutasinya. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem penjualan dengan kartu kredit adalah yang pertama, prosedur order penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi penjualan menerima order dari pembeli dan menambahkan informasi yang penting pada order surat dari pembeli. Yang kedua, fungsi prosedur pengiriman. Dalam prosedur ini, fungsi gudang menyiapkan barang yang diperlukan oleh pembeli dan fungsi pengiriman mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan informasi yang tercantum dalam faktur penjualan kartu kredit. Selanjutnya, prosedur pencatatan piutang. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat tembusan faktur penjualan kartu kredit ke dalam kartu piutang. Selanjutnya, prosedur penagihan. Dalam prosedur ini, fungsi penagihan menerima faktur penjualan kartu kredit dan mengarsipkannya menurut abjad. Selanjutnya, prosedur pencatatan penjualan. Dalam prosedur ini, fungsi akuntansi mencatat transaksi penjualan kartu kredit ke dalam jurnal penjualan. Selanjutnya, unsur sistem pengendalian internal. Yang pertama yaitu ada organisasi, yang kedua sistem otorisasi dari prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Selanjutnya, dokumen yang digunakan yaitu adalah faktur penjualan kartu kredit dan surat tagihan. Sistem penjualan kredit biasa. Fungsi yang terkait dalam sistem penjualan kredit adalah antara lain 1. Fungsi kredit
2 fungsi penjualan, 3 fungsi gudang, 4 fungsi pengiriman, 5 fungsi akuntansi, dan yang keenam fungsi penagihan. Dokumen yang digunakan yang pertama, surat order pengiriman dan tebusannya, 2 faktur penjualan, 3 rekapitulasi harga pokok penjualan, dan yang keempat bukti memorial, dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam jurnal umum. Selanjutnya catatan akuntansi yang digunakan, 1 jurnal penjualan, 2 kartu piutang, 3 kartu persediaan, 4 kartu gudang, dan yang kelima jurnal umum. Selanjutnya unsur sistem pengendalian internal. Unsur pokok pengendalian internal yang terdiri dari A. Fungsi penjualan harus terpisah dari fungsi kredit. B. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi penjualan dan fungsi kredit. C. Fungsi akuntansi harus terpisah dari fungsi kas. D. Transaksi penjualan kredit harus dilaksanakan oleh fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. Kombinasi prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan. A. Prosedur order pengiriman dan prosedur penagihan terpisah. B. Prosedur order pengiriman satuan. C. Prosedur pra penagihan lengkap. D. Prosedur pra penagihan tidak lengkap. Informasi yang diperlukan manajemen. Informasi yang umumnya diperlukan oleh manajemen dari kegiatan penjualan kredit adalah 1. Jumlah pendapatan penjualan menurut jenis produk atau kelompok produk selama jangka waktu tertentu. 2. Jumlah piutang kepada setiap debitur dari transaksi penjualan kredit. 3. Jumlah harga pokok produk yang dijual selama jangka waktu tertentu. 4. Kuantitas produk yang dijual. Dan yang kelima, otoritasi pejabat yang berwenang. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem. 1. Prosedur order penjualan. 2. Prosedur persetujuan kredit. 3. Prosedur pengiriman. 4. Prosedur penagihan. 5. Prosedur pencatatan piutang. 6. Prosedur distribusi penjualan. Dan yang terakhir, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Prosedur pencatatan piutang. Prosedur pencatatan piutang bertujuan untuk mencatat mutasi piutang perusahaan kepada setiap debitur. Mutasi piutang disebabkan oleh transaksi penjualan kredit, penerimaan kas dari debitur, retur penjualan, dan penghapusan piutang. Informasi yang diperlukan oleh manajemen: pertama, saldo piutang pada saat tertentu kepada setiap debitur. Kedua, riwayat pelunasan piutang yang dilakukan oleh setiap debitur. Ketiga, umur piutang kepada setiap debitur pada saat tertentu. Dokumen pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam kartu piutang ada 4. Pertama, faktur penjualan. Dalam pencatatan piutang, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Dokumen ini dilampiri dengan surat muat dan surat order pengiriman sebagai dokumen pendukung untuk pencatatan transaksi penjualan kredit. Kedua, bukti kas masuk. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur. Ketiga, memo kredit. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan retur penjualan. Dokumen ini dikeluarkan oleh bagian order penjualan dan jika dilampiri oleh laporan penerimaan barang yang dibuat oleh bagian penerimaan merupakan dokumen sumber untuk mencatat transaksi retur penjualan. Dan yang terakhir, bukti memorial. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terkait dengan piutang ada 5. Pertama, jurnal penjualan. Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit. Kedua, jurnal retur penjualan. Dalam prosedur pencatatan piutang, catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. Yang ketiga, jurnal umum. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih lagi. Yang keempat, jurnal penerimaan kas.
Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas yang berasal dari debitur. Dan yang terakhir, kartu piutang. Catatan akuntansi ini digunakan untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur. Tugas fungsi akuntansi dalam hubungan dengan pencatatan piutang adalah menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur yang dapat berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang, menghasilkan pernyataan piutang atau account receivable statement secara periodik dengan mengirimkan ke setiap debitur, dan menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberian kredit kepada pelanggan dan guna mengikuti data penagihan dari setiap debitur. Metode pencatatan piutang. Yang pertama, metode konvensional yang terdiri dari transaksi penjualan kredit, transaksi retur penjualan, transaksi penerimaan kas dari piutang, dan transaksi penghapusan piutang. Yang kedua, metode posting langsung. Metode posting langsung terdiri dari dua metode, yaitu metode posting harian dan metode posting periodik. Metode posting harian yaitu posting langsung ke dalam kartu piutang dengan tulis tangan. Jurnal hanya menunjukkan jumlah total harian saja atau tidak rinci. Posting langsung ke dalam kartu piutang dan pernyataan piutang. Dalam metode ini, media diposting ke dalam pernyataan piutang dengan kartu piutang dan kartu piutang sebagai tembusan. Lembar kedua berfungsi sebagai kartu piutang. Yang kedua, metode posting periodik, yaitu posting ditunda. Dalam metode ini pada akhir bulan dilakukan kegiatan posting yang meliputi posting media yang dikumpulkan selama sebulan tersebut ke dalam pernyataan piutang dan kartu piutang. Mencatat dan menghitung saldo kartu piutang. Metode yang ketiga yaitu pencatatan tanpa buku pembantu atau ledgerless bookkeeping. Jika pelanggan membayar penuh jumlah yang tercantum dalam faktur penjualan, jika pelanggan hanya membayar sebagian jumlah dalam faktur, jumlah kas yang diterima dan sisanya belum dibayar oleh pelanggan dicatat pada faktur tersebut. Metode yang keempat, metode pencatatan piutang dengan komputer. Metode pencatatan ini menggunakan batch system. Pernyataan saldo akhir bulan, pernyataan satuan pernyataan piutang ini berisi saldo kewajiban debitur pada awal bulan, mutasi debit dan kredit selama sebulan beserta penjelasan rinci setiap transaksi dan saldo kewajiban debitur pada akhir bulan. Prosedur pembuatan pernyataan piutang. Pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan jumlah kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan disertai dengan rincian. Yang pertama, pernyataan saldo akhir bulan atau balance end of month statement. Yang kedua, pernyataan satuan atau unit statement. Yang ketiga, pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional atau running balance statement with conventional account. Perbedaan di antara pernyataan satuan dengan pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah terletak pada cara posting dan isi catatan piutangnya. Prosedur pembuatan pernyataan piutang saldo berjalan dengan rekening konvensional adalah sebagai berikut. Yang pertama, pada awal bulan diambil formulir catatan piutang 1 lembar. Selanjutnya, semua transaksi penerbitan dan penkreditan ke rekening debitur tersebut dicatat dalam formulir pernyataan piutang yang sebagai tembusannya adalah kartu piutang. Selanjutnya, pada akhir bulan, pernyataan piutang dikirim kepada debitur yang bersangkutan. Selanjutnya, pada awal bulan berikutnya diambil formulir pernyataan piutang baru sebanyak 1 lembar dan selama kartu piutang debitur yang bersangkutan belum penuh, penerbitan dan kreditan ke rekening debitur tersebut ke dalam pernyataan piutang yang dipakai dalam bulan sebelumnya sebagai tembusannya. Dengan demikian, kartu piutang dalam bentuk pernyataan piutang ini dapat berisi informasi sekaligus
Hal ini tidak akan terjadi dalam bentuk pernyataan piutang satuan dan yang catat piutangnya hanya berisi mutasi setiap bulannya. Selanjutnya yang keempat, pernyataan faktur yang belum dilunasi atau open item statement. Laporan penjualan yang biasanya dibutuhkan oleh manajer pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil penjualan menurut produk. Yang kedua, hasil penjualan menurut pelanggan. Yang ketiga, hasil penjualan menurut besarnya order. Yang keempat, hasil penjualan menurut daerah pemasaran. Yang kelima, hasil penjualan menurut saluran distribusi. Dan yang keenam, hasil penjualan menurut pramuniaga metode distribusi penjualan.